Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusa Media, inilah kisah sedih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berdakwah di Taif. Siksaan kafir Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makin menjadi-jadi. Jiwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam bahaya. Karena itu beliau mengambil sebuah keputusan yang sangat sulit, yaitu pergi ke Taif. Rasulullah tak ingin syiar Islam berhenti hanya karena kekejian yang semakin tak terkendali dari kaum kafir Quraisy. Inilah kali pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di luar Makkah. Taif berjarak 63,45 km dari Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif bersama Zaid bin Harithah. Pada masa itu, perjalanan dari Mekah menuju kota Taif dikelilingi pegunungan batu yang besar-besar dan terjal. Mereka berjalan kaki tanpa menunggangi unta. Tujuannya agar orang-orang kafir Quraisy tidak mencurigai perjalanannya yang memakan waktu 4 hari itu. Setelah melewati perjalanan yang berat dan melelahkan, Rasulullah tiba di Taif. Peluh membasahi tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari-hari penuh perjuangan mulai dilalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Zaid bin Harithah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Taif selama 15 malam. Selama itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi sejumlah pasar dan tempat pertemuan. Setiap kali berjumpa dengan orang, beliau mengucap salam dan menyeru untuk mengikrarkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika bertemu orang-orang Yahudi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengenalkan ajaran yang dibawanya. Saat bertemu orang-orang Nasrani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal yang sama. Begitu pula saat bertemu orang-orang musyrik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihujani batu. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan penduduk Taif. Beliau langsung menawarkan agama Islam kepada mereka. Tapi ajakan tulus itu ditolak mentah-mentah oleh mereka. Apakah Allah tidak menemukan orang lain selain dirimu? Kata salah satu di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak memaksa mereka. Jika kalian menolak memberikan perlindungan dan masuk Islam, janganlah kalian mengabarkan kepada kafir Quraisy bahwa aku datang untuk meminta pertolongan. Di luar dugaan, permintaan itu juga ditolak penduduk Taif. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan permohonan terakhir. Jika kalian menolak, biarkan aku pergi, ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lembut. Demi Allah, engkau tidak akan bisa keluar sampai engkau dilempari dengan batu, agar engkau tidak akan pernah kembali lagi ke sini selamanya, teriak mereka. Dengan cepat penduduk Taif membentuk 2 barisan. Sejurus kemudian mereka membungkukkan badan untuk mengambil batu. Tangan mereka kini telah penuh dengan batu keras. Jumlahnya banyak. Setiap orang telah siap melempari Rasulullah Shallallahu dengan batu yang tergenggam di tangan. Untuk beberapa saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Harithah tak bergerak. Mereka tak menduga dengan situasi yang berubah cepat. Batu-batu mulai dilontarkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid berusaha lari. Batu-batu itu berterbangan menuju tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Harithah. Keduanya terus berusaha menyelamatkan diri mencari tempat persembunyian. Tetapi mereka kalah cepat. Batu-batu itu silih berganti mendarat di kepala dan sekujur tubuh mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak dapat lagi mengelak. Zaid berusaha menggunakan tubuhnya untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sia-sia saja. Batu itu datang bak hujan deras yang turun dari langit, menghujam tubuh beliau, tak kenal henti. Mereka melempar batu yang diarahkan ke pembuluh darah di atas tumit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kedua sandal beliau basah bersimbah darah. Darah segar mulai mengucur dari tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia mulia itu terus berlari menghindari amukan penduduk Taif, hingga Rasulullah berlindung di balik tembok milik Utbah dan Syaibah, 2 orang putra Rabi'ah yang terletak 3 mil dari kota Taif, bertemu budak Nasrani. Setelah merasa aman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri sebuah pohon anggur lalu duduk di sana. Di tempat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa sambil menahan sakit yang mulai menjalar di tubuhnya. Ya Allah, aku mengadu kepadamu
atas lemahnya kekuatanku dan sedikitnya usahaku serta kehinaan diriku di hadapan manusia. Engkaulah Tuhan semesta alam, pelindung orang-orang yang lemah, dan Engkaulah pelindungku. Kepada siapa hendak Engkau serahkan diriku? Kepada orang yang jauh yang menyerangku, ataukah kepada Zat yang dekat yang mengatur urusanku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Aku berlindung terhadap cahaya wajah-Mu yang menerangi kegelapan, dan karenanya membawakan kebaikan bagi dunia dan akhirat, dan kemurkaan-Mu yang akan Kau timpakan kepadaku. Engkaulah yang berhak menegur hingga berkenan padamu, dan tiada daya dan upaya selain dan Engkau. Nabi SAW tak menyadari bahwa gerak-geriknya diperhatikan dua putra Rabi'ah. Keduanya tak tega melihat penderitaan yang dialami Rasulullah SAW. Lalu mereka memanggil Addas, seorang hamba sahaya beragama Nasrani yang mengabdi pada mereka. Ambillah setan dan anggur ini dan bawakan untuk orang tersebut, kata keduanya. Anggur itu diberikan kepada Rasulullah, yang kemudian mengulurkan tangannya untuk menerima pemberian tersebut. Bismillah, ucap Nabi SAW sesaat seusai menerima anggur itu, lalu memakannya. Addas terperanjat, ia tidak pernah mendengar perkataan itu sebelumnya. Sesungguhnya ucapan ini tidak biasa diucapkan oleh penduduk negeri ini. Kamu berasal dari negeri mana? Dan apa agamamu? Tanya Nabi SAW. Aku seorang Nasrani dan penduduk Persia, jawab Addas. Itu negeri seorang saleh bernama Yunus bin Matta, kata Rasulullah. Addas semakin penasaran. Apa yang kamu ketahui tentang Yunus bin Matta? Dia adalah saudaraku, seorang nabi. Demikian pula dengan diriku. Addas tertegun, terkejut mendengar jawaban itu. Tanpa pikir panjang, ia langsung merengkuh kepala Rasulullah SAW. Ia juga mencium kedua tangan dan kedua kaki Nabi SAW. Sementara kedua putra Rabi'ah menyaksikan adegan itu dengan penuh keheranan. Ketika Addas datang, keduanya berujar, "Celakalah dirimu, apa yang terjadi denganmu?" "Wahai tuanku, tiada sesuatu pun di bumi ini yang lebih baik daripada orang ini. Dia telah memberitahukan kepadaku hal yang hanya diketahui oleh seorang nabi," jawab Addas. "Celakalah dirimu, wahai Addas, jangan biarkan dia memalingkanmu dari agamamu, sebab agamamu lebih baik daripada agamanya," kata mereka berdua. Doa untuk penduduk Taif. Hari mulai gelap, malam menghamparkan tabirnya. Rasulullah SAW dan Zaid keluar dari persembunyian, menahan lapar dan dahaga, merasakan kepedihan, kepenatan, dan duka lara. Keduanya memutuskan untuk kembali ke Mekah. Rasa getir dan sedih mengiringi keduanya. Disiksa di Mekah, diusir dari Taif, dan kini harus kembali ke Mekah. Namun masuk Islamnya Addas, seorang budak Nasrani, membuat semangat keduanya kembali berkobar. Keduanya tiba di Qarnul Manazil saat derita dan nestapa mencapai puncaknya. Rasulullah menengadahkan wajahnya ke langit. Dilihatnya awan bergerak, dan tiba-tiba Jibril menampakkan diri seraya menyampaikan salam. Allah mengutus Jibril bersama malaikat penjaga gunung yang menunggu perintahnya untuk meratakan dua gunung di Makkah, yaitu Gunung Abu Qubais dan yang di seberangnya, terhadap penduduk Taif. "Wahai Rasulullah, Allah mengizinkanmu untuk menimpakan dua gunung itu pada penduduk Taif. Jangan. Siapa tahu Allah akan mengeluarkan seseorang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dari rahim mereka," jawab Rasulullah. Peristiwa itu membuat Nabi menjadi tentram. Perjalanan diteruskan hingga sampai ke lembah Nakhlah, pohon kurma. Selama beberapa hari Nabi SAW dan Zaid terdiam di sana. Disinilah Nabi didatangi jin yang berasal dari Nusaybin. Gumpalan awan kegetiran, keputusasaan, dan kesedihan yang tiada henti membebani Nabi sejak keluar dari Taif perlahan sirna. Tekad beliau telah bulat kembali ke Mekah untuk memulai langkah baru. Namun Zaid bin Harisah mempertanyakan keinginan Nabi itu. "Bagaimana bisa engkau kembali menemui mereka sedangkan mereka telah mengusirmu?" tanya Zaid. "Wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan menjadikan apa yang engkau lihat sebagai kemudahan dan jalan keluar. Sungguh Allah akan menolong agamanya dan akan menenangkan nabinya." Beliau memberikan jawaban. Rasulullah kembali ke Mekah.
Rasulullah meneruskan perjalanannya menuju Mekah. Sampai saat telah hampir memasuki kota, Nabi memilih menetap di Hira. Beliau kemudian mengutus seseorang dari suku Khuza'ah mendatangi Akhnas bin Syuraik untuk meminta perlindungan. "Aku ini adalah sekutumu." Maka seorang sekutu tidak memberikan suaka, kata Akhnas menolak permintaan sang utusan. Nabi lalu mengirim utusannya lagi menemui Suhail bin Amr. Penolakan serupa dilakukan Suhail. Sesungguhnya Bani Amir tidak memberikan perlindungan kepada Bani Ka'ab. Terakhir Rasulullah mengirim utusannya menemui Al-Mut'im bin Adi. Berbeda dengan dua orang sebelumnya, kali ini permintaan Nabi diterima. "Kami akan lindungi," ujar Mut'im. Ia lalu mengambil senjata, mengajak anak-anak dan kaumnya untuk berangkat. "Pakailah senjata dan diamlah kalian di sudut-sudut Baitullah, karena sesungguhnya aku telah memberikan perlindungan kepada Muhammad." Al-Mu'tim lalu mengutus seseorang untuk menemui Rasulullah. "Katakan pada Muhammad, temui aku sekarang," kata Mut'im. Rasulullah bersama Zaid bin Harisah segera pergi menemui Mut'im di Masjidil Haram. Itulah pertama kali Nabi masuk ke Mekah setelah pergi ke Taif. Tampak Al-Mut'im bin Adi berada di atas tunggangannya. Ia sedang berteriak lantang kepada orang-orang Quraisy, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya aku telah memberikan perlindungan kepada Muhammad, maka janganlah ada seorang yang mengejeknya." Rasulullah lalu dikawal sampai di Rukun Yamani, salah satu pojok Ka'bah. Nabi sangat terharu. Cukup lama di Ka'bah, tidak disentuhnya sekarang ini. Rumah Allah itu telah ada di hadapannya. Nabi lalu tawaf, sholat 2 rakaat, lalu pulang ke rumahnya dengan kawalan Al-Mut'im bin Adi dan anak-anaknya. Mereka masih siap siaga dengan senjata hingga Rasulullah memasuki rumahnya. Kebaikan Al-Mut'im terus dikenang Rasulullah meski ia kafir. Demi Allah, yang jiwa ini berada dalam genggamannya, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, lalu dia berkata kepadaku tentang para tawanan kafir dalam perang Badar, niscaya aku ikuti perkataannya. Hadis riwayat Imam Bukhari.